Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya ASEAN, tokoh-tokoh pendirinya, serta negara-negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN. Tonton terus ya video ini. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dirintis oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Sejarah berdirinya ASEAN. Dibentuknya ASEAN dipicu dari pertentangan dua negara adik kuasa pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya terlibat dalam Perang Dingin sejak 1947 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai area persaingan ideologi dua negara adik kuasa dalam masa Perang Dingin tersebut. Sebagai contoh, Perang Saudara di Vietnam yang secara tidak langsung merupakan perang kepentingan antara Blok Timur atau Uni Soviet melawan Blok Barat atau Amerika Serikat. Situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi, mengayomi, dan mempersatukan negara-negara di kawasan ini. Dari kejadian tersebut akhirnya dirumuskan untuk mendirikan ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan lewat inisiatif 5 tokoh. Berikut adalah profil singkat dari tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama, Thanat Khoman dari Thailand. Thanat Khoman adalah seorang diplomat. Di era Perang Dingin, Khoman menjadi duta besar Amerika Serikat. Khoman menjabat Menteri Luar Negeri Thailand dari 1959 hingga 1971. Yang kedua, Adam Malik dari Indonesia. Adam Malik memulai karirnya sebagai wartawan. Pada 1937, Adam Malik dan rekan-rekannya mendirikan Antara yang kelak menjadi kantor berita nasional. Pada tahun 1959, ia menjadi duta besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Di era Presiden Soekarno, Adam Malik juga sempat menjabat Menteri Perdagangan sebelum menjadi Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin. Adam Malik yang dijuluki si Kancil ini mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1978 hingga 1983. Yang ketiga, Narciso Ramos dari Filipina. Sama seperti Adam Malik, Narciso Ramos juga mengawali karir sebagai wartawan. Ketika Filipina diduduki Jepang pada 1942, Ramos bergabung bersama kelompok pejuang dan menolak kerjasama dengan Jepang. Setelah Filipina merdeka pada 1946, Ramos diberi mandat menjadi diplomat. Ia menduduki kursi duta besar di Argentina. Ramos juga bergabung bersama Indonesia untuk menguatkan gerakan non-blok. Kemudian pada 1965, Ramos diangkat sebagai sekretaris luar negeri. Yang keempat, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. Rajaratnam adalah politikus yang bergabung dengan Democratic Action Party. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Kebudayaan pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1965, Rajaratnam diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Di tahun itu, Singapura memerdekakan diri dari Inggris. Rajaratnam menulis Ikrar Kebangsaan Singapura setahun setelah kemerdekaan. Yang kelima, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Hajj memiliki karir cemerlang. Di tahun 1955, di usia 33 tahun, Abdul Razak diangkat menjadi Menteri Besar Pahang. Ia kemudian menjabat Menteri Pendidikan dan ikut memerdekakan Malaysia pada tahun 1956 hingga 1957. Nah, itu dia teman-teman profil singkat dari tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Sekarang kita akan masuk pada negara-negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN.
ASEAN awalnya hanya memiliki 5 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu negara-negara pendirinya saja, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok di Thailand. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam jadi anggota pertama ASEAN di luar kelima negara tersebut. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam. Disusul 2 tahun kemudian oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan terakhir, pada tahun 1998, Kamboja pun ikut bergabung menjadi negara anggota. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai sejarah berdirinya ASEAN, sekaligus siapa saja tokoh pendirinya dan negara-negara yang menjadi anggotanya, sekarang kita akan beralih pada tugas dan fungsi utama dari ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat, bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, juga mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan juga administrasi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup mereka. Yang terakhir, yang keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional dan regional lainnya untuk menjajaki segala kemungkinan saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.